Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Kamis 5 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penghiburan dari Penderitaan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Tatkala kami menghadapi penderitaan, Tuhan menyediakan penghiburan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, penghiburan dari penderitaan. Kalau kita mengingat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sehingga tatkala engkau dicobai, Tuhan adalah setia dan adil sehingga akan memberikan jalan keluar dan kita akan sanggup untuk melewatinya. Janji bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 diteguhkan kembali di dalam surat Korintus yang kedua pasal pertama ayat yang ketiga sampai kelima, khususnya pada ayat yang kelima. Sama seperti kami menderita bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ada dua kata yang menarik, kalimat yang menarik. Tatkala kita mendapatkan penderitaan yang berlimpah-limpah, kita akan mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah. Cukup menarik. Mengapa kata penderitaan itu disebutkan dengan berlimpah-limpah dan disamakan dengan katakanlah kesengsaraan juga berlimpah-limpah? Bukankah seharusnya kata kesengsaraan itu diganti dengan kata kesengsaraan itu bertubi-tubi dan kami akan menerima penghiburan berlimpah-limpah? Tatkala kita berbicara kesengsaraan itu bertubi-tubi, ada konotasi negatif bahwa kesengsaraan dan penderitaan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang seharusnya kita tidak menerimanya, sesuatu yang siogianya Tuhan itu menghapusnya dari kehidupan kita. Tapi Tuhan mencatat dalam ayat ini dengan dikatakan penderitaan itu berlimpah-limpah, penghiburan juga berlimpah-limpah. Apa indikasi dan pelajaran firman Allah dari kata ini? Ini berarti bahwa baik penderitaan, baik itu kesengsaraan, kesulitan, dan penghiburan, dua-duanya itu dalam rancangan Allah dan juga di dalam kehendak Allah. Penderitaan berlimpah-limpah itu dikaitkan dengan apa? Dalam kesengsaraan Kristus. Jadi ada orang yang menghadapi penderitaan yang berlimpah-limpah karena dia memilih pilihan hidupnya dan karena Tuhan memilih kita untuk berbagian di dalam kesengsaraan Kristus. Tentu tatkala kita berbagian dalam kesengsaraan yang berlimpah-limpah dalam Kristus, kita mungkin tidak sama seperti Paulus, yang pada saat itu memang Paulus menjadi ujung tombak yang dipakai oleh Kristus, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil tidak hanya kepada orang Yahudi, kepada orang yang non-Yahudi. Di sanalah Injil mulai kemudian bergerak, menggapai, menyentuh seluruh pelosok dunia. Dimulai daripada perjalanan Paulus, misi yang pertama, kedua, sampai dengan ketiga. Kemudian dilanjutkan oleh anak-anak Tuhan dalam berbagai sejarah gereja yang kemudian kita hidup sampai saat sekarang. Dan kita bisa menikmati Alkitab yang sangat lengkap. 66 kitab, 39 perjanjian lama, 20 kitab perjanjian baru, yang kita bisa merasakan hal yang indah dari firman Tuhan yang lengkap ini, yang tidak dimiliki, yang tidak dialami oleh orang-orang yang zaman terdahulu. Kelengkapan-kelengkapan itu setelah bapak-bapak gereja kemudian dengan inspirasi Roh Kudus mengkanonisasikan Alkitab yang kita terima sampai saat ini. Apa yang firman Tuhan ajarkan di sini? Seyogianya ada penderitaan, ada dua macam penderitaan. Penderitaan kesengsaraan bertubi-tubi karena kesalahan kita, karena dosa kita. Ada orang yang dipenjara karena mungkin berbuat dosa, melanggar hukum di penjara, itu juga menjadi sebuah penderitaan. Ada orang menderita karena kelalaian, karena marah, karena tidak sabar, menjadi korban kebakaran, karena tidak pandai-pandai menjaga diri dengan baik. Kemarahan kemudian bermain api sesungguhnya maupun api di dalam bentuk kemarahan. Itu bisa membakar rumah, membakar hidup kita, membakar orang lain. Itu api fisik maupun api hawa nafsu daripada kemarahan. Kemudian dampaknya kita mengalami kesengsaraan dan juga penderitaan. Ada orang yang kemudian meninggal di dalam usia muda
Dia tidak diberikan umur yang panjang. Sesungguhnya dirinya sendiri yang tidak bisa menjaga tubuhnya sebagai bait Roh Kudus untuk menjaga hidup dalam tetap sehat, pikiran sehat, mulut yang sehat, tidak makan sembarangan, perasaan yang sehat, menghindarkan dari berbagai macam perasaan-perasaan buruk dan negatif yang bisa memperpendek umur kita. Itu penderitaan yang karena kesalahan kita. Ada penderitaan karena kesalahan orang lain. Kita menjadi korban kecelakaan karena orang tidak hati-hati di dalam mengendari kendaraan di jalan. Kita jadi korbannya. Kita tidak salah, orang itu salah. Jadi ada penderitaan kesengsaraan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, baik pihak lain maupun kita. Namun Paulus dikatakan, aku mengalami penderitaan kesengsaraan berlimpah-limpah di dalam Kristus. Artinya apa? Mengikuti tentang sebuah karya keselamatan, berbagian di dalam pekerjaan Allah. Sewaktu kita menyampaikan kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, ada orang yang tidak senang, ada orang yang mengkhianati kita, atau kita dimanfaatkan karena kita menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, mengabarkan kebaikan lewat mulut kita, lewat hidup kita. Kemudian kita difitnah, kita kemudian dikucilkan, kita bahkan mungkin diserang. Maka itu kita sedang berbagian di dalam panggilan dan kesengsaraan dan penderitaan Kristus yang berlimpah-limpah. Ini menjadi pilihan kita bersama. Biarlah kita tidak hanya mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah. Di masa-masa sulit Tuhan tidak meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan memberikan kekuatan seberat apapun masalah hidup yang engkau hadapi. Mungkin engkau berjuang untuk rumah tanggamu, engkau berjuang untuk pekerjaanmu, engkau berjuang untuk mencintai dan mengasihi orang lain. Mereka-mereka yang terpuruk, terpinggirkan, engkau mau berbagian hidup di dalamnya, membagikan tentang kasih Tuhan lewat keteladanan hidup. Maka lengkaplah apa yang dikatakan, kita mengalami penderitaan berlimpah-limpah di dalam Kristus, berbagian di dalam mengikuti jejak teladan penderitaan Kristus, dengan cara kita menjalani kehidupan dengan baik, menjalani kehidupan dengan menuruti kebenaran firman Allah. Maka Tuhan berkata, aku pun akan memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, kesengsaraan yang bertubi-tubi karena kesalahan kita? Atau kita mengalami penderitaan kesengsaraan yang berlimpah-limpah karena kita dengan sadar mengambil bagian dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan Allah, seperti Paulus yang dipakai oleh Allah meninggalkan hidup lamanya, lalu menyerahkan diri bersatu dengan Kristus. Paulus yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada proses serangan-serangan, berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Paulus. Dia melewatinya, dan Paulus melewati yang namanya itu adalah kesengsaraan penderitaan yang berlimpah-limpah karena bersama dengan Kristus hidup memberi diri untuk menjadi berkat buat orang banyak, dan Tuhan akan menyediakan yang namanya itu penghiburan yang berlimpah-limpah. Mari sahabat seperjalanan, seberapa besar dan beratnya kehidupan kita, Allah menyertai kita, Allah menguatkan kita, Allah menopang kita, Allah akan memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah tatkala kita mengalami kesengsaraan, tatkala kita mengalami kesulitan, karena kita hidup berjalan bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.